Halo, selamat pagi anak-anakku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di dalam sekolah minggu. Pagi hari ini kita sehat semuanya. Amin, puji Tuhan ya. Kalau kita diberi sehat, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Saat ini kita meskipun masih belajar dari rumah, namun kita terus belajar supaya iman kita terus bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan belajar firman Tuhan pagi hari ini dari 1 Korintus 5 ayat yang pertama sampai ke 13. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami bersama-sama datang kepada Tuhan, belajar bersama dalam sekolah minggu. Biar kelan firman Tuhan dalam hati kami, dalam kehidupan kami bertumbuh dan terus bertumbuh, menjadikan berkat buat kami semua dan juga berkat buat orang-orang di sekeliling kami. Berkati supaya di dalam masa pandemi ini boleh terus berlalu, boleh segera berakhir, supaya kami semuanya bisa bertatap muka dengan teman-teman kami di gereja dan bersama-sama kembali untuk belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu kami dalam Tuhan kuasa-Mu, dalam nama-Mu kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita belajar di jemaat Korintus ini ya. Korintus adalah suatu kota metropolitan. Kalau saat ini di Indonesia mungkin seperti Jakarta, seperti Surabaya yang begitu sibuk, begitu ramai, begitu banyak penduduk dan juga perekonomian berkembang pesat di sana. Nah, Korintus seperti itu. Korintus itu adalah sebuah kota kuno di daerah Yunani. Ya, dan dalam banyak hal, kota ini adalah kota metropolitan yang terkemuka pada waktu itu, pada zaman Paulus ya. Kota ini makmur ya. Kemudian secara intelek mereka sangat baik sekali. Kemudian kota ini juga secara materi mereka mapan ya. Karena kota ini juga tempat tujuan orang-orang mau melakukan perekonomian di sana. Ada perdagangan ya, kemudian pokoknya bentuk-bentuk hal-hal yang berbau ekonomi semua tertujunya di kota Korintus ini. Nah, sangat megah sekali. Dan kemudian dalam kehidupan orang-orang yang ada di sana itu kehidupan yang metropolis ya, kehidupan yang metropolis yang mereka melakukan banyak sekali kejahatan, banyak sekali dosa yang mereka lakukan dan itu sudah menjadi kebiasaan mereka sehari-hari. Nah, kota yang kaya, kota yang intelek, ini sifat-sifat orang-orang yang ada di sana itu juga bobrok ya, juga bobrok dan terkenalnya mereka itu bejat secara moral. Banyak sekali percabulan yang dilakukan, banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan ya, kemudian banyak sekali hawa nafsu yang mereka lakukan di sana dan mereka kelakuan yang tidak terpuji itu sangat biasa sekali yang ada di Korintus ini. Nah, di dalam surat Korintus ini atau kita membaca juga dalam Kisah Rasul 18 ayat 1 sampai ke 17, nah itu dikatakan bahwa Korintus ini didirikan oleh Paulus, jemaat yang ada di Korintus ini didirikan oleh Paulus selama 18 bulan. Nah, dalam perjalanan misinya yang kedua ke Korintus ini. Nah, selama masa Paulus, di dalam Paulus ini memberikan pengajaran firman Tuhan di sana, ternyata jemaat yang ada di sana itu bukan cuman orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi yang menjadi jemaat yang ada di Korintus ini sangat-sangat sedikit. Dan bahkan beberapa di antara mereka itu malah orang yang bukan orang Yahudi, tetapi mereka yang dulunya orang-orang yang menyembah berhala seperti itu. Nah, masalah timbul di dalam gereja, di dalam jemaat yang didirikan oleh Paulus ini setelah Paulus meninggalkan Korintus, karena Paulus itu pelayanannya itu berpindah-pindah tempat ya. Jadi ketika Korintus ini ditinggalkan oleh Paulus, nah mereka mulai timbul pertengkaran ya, kemudian timbul masalah di dalam gereja, timbul masalah di dalam jemaat yang masih muda ini ya. Kemudian dari situlah Paulus ini memberikan pengajarannya, memberikan wewenangnya ya untuk mengajari jemaat yang ada di sana melalui surat-surat yang ditulisnya kepada jemaat yang ada di Korintus, ataupun secara kunjungan secara pribadi pernah dilakukan oleh Paulus. Nah, Paulus dalam suratnya itu menasehati jemaat di Korintus untuk bersikap tegas terhadap dosa. Yang kita baca ya, adik-adik semua, anak-anak semuanya membuka di dalam 1 Korintus 5 ayat 1 sampai 13 ya, dan itu silakan dibaca. Nah, di dalam suratnya ini Paulus mengajarkan atau menasihati kepada
jemaat yang ada di Korintus supaya mereka itu tegas terhadap dosa, ya, berkata no atau berkata tidak terhadap dosa. Nah, apa pengajaran Paulus yang dikatakan kepada jemaat yang ada di Korintus ini? Ada 3 hal penting yang disampaikan oleh Paulus, ya. Yang pertama adalah ketika mereka berbuat dosa, Tuhan Yesus itu senantiasa memberikan kesempatan untuk bertobat. Tapi bukan berarti bahwa kalau hari ini bertobat, besok melakukan pelanggaran dosa lagi, besok melakukan pelanggaran dosa lagi. Tidak seperti itu. Orang Kristen, orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus itu katakan tidak terhadap dosa, ya. Jadi kita tidak boleh berkompromi dengan dosa apapun, dosa sekecil apapun, ya, dosa sekecil apapun. Karena dalam kehidupan orang Kristen itu harusnya adalah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi kita tidak boleh melakukan pelanggaran dosa, ya, katakan tidak kepada dosa, ya. Nah, itulah pengajaran yang diberikan Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus yang pertama, bahwa Tuhan Yesus itu masih memberikan kesempatan untuk bertobat. Tetapi ketika bertobat juga tidak boleh melakukan pelanggaran dosa yang sama, ya. Bukan berarti boleh melakukan pelanggaran dosa yang lain, tidak, tetapi ya tetap tidak boleh melakukan pelanggaran atau kita tidak boleh berkompromi dengan dosa. Yang kedua, perlu bertindak tegas terhadap dosa, ya, baik itu dosa yang kita lakukan, ya, tegas kepada diri sendiri ataupun tegas kepada orang lain. Bila mana diri sendiri melakukan dosa, ya kita harus cepat-cepat datang kepada Tuhan Yesus mohon ampun. Bila mana orang lain melanggar dosa, ya, melanggar ketetapan Tuhan atau berkompromi dengan dosa, ya kita akan memberikan nasihat kepada mereka supaya mereka kembali kepada Tuhan. Nah, kita juga perlu mawas diri, ya, untuk tidak berbuat dosa dan tidak berkompromi dengan dosa. Nah, karena apa? Karena dosa yang kita lakukan itu adalah dosa yang mempunyai konsekuensi. Ya, konsekuensinya apa? Jika berkompromi dengan dosa, kita lakukan dosa, konsekuensinya adalah maut. Ya, kalau kita hidup di dalam dosa, maut itu adalah upahnya. Ya, tetapi kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita diselamatkan, ya. Sejauh mungkin, sebanyak mungkin kita tidak melakukan pelanggaran di hadapannya. Kemudian yang diajarkan Paulus juga tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Semua dosa yang kita lakukan itu adalah sama, ya, sama di hadapan Tuhan. Dosa adalah dosa. Karena apa? Dosa itu adalah suatu tindakan, ya, yang melanggar perintah Tuhan, itu sudah dikatakan dosa. Ya, jadi perbuatan semua perbuatan yang menyimpang dari ketetapan Tuhan atau melanggar titah Tuhan itu adalah dosa. Jadi tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa yang berat, tidak ada dosa yang ringan. Dosa tetap dosa. Ya, meskipun kadang orang mengatakan bahwa berbohong putih dan sebagainya, tidak ada, ya, tidak ada di dalam kamus Kristen, ya, kamus kita semuanya. Dosa atau bohong putih itu enggak ada, ya. Jadi kalau bohong ya tetap berdosa. Meskipun itu untuk kebaikan pun, kalau bohong itu adalah dosa. Nah, kemudian juga setiap dosa itu ada konsekuensi yang harus dihadapi. Jadi bukan berarti kalau kita tidak boleh melakukan dosa itu pilih-pilih, ya. Enggak boleh melakukan dosa ini tapi melakukan dosa yang lain, itu juga tidak ada, yang tidak diperbolehkan. Jadi enggak ada kita dapat memilih suatu dosa yang bisa kita lakukan, tidak ada. Jadi tetapi lebih baik memilih untuk tidak berbuat dosa. Itu yang diajarkan Paulus pada kesempatan ini yang kita pelajari, bahwa kehidupan kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah diselamatkan, tegaslah terhadap dosa, ya, di dalam kehidupan kita. Nah, kira-kira kalian pernah nggak melakukan perbuatan yang melanggar perintah Tuhan? Coba kamu bayangkan dan nanti boleh dituliskan di satu kertas apa yang kalian pernah lakukan, ya. Kemudian tindakan apa yang ketika kalian menyadari bahwa itu dosa, ya, pastilah harus datang kepada Tuhan, gitu ya. Itu akan menjadi suatu kesaksian dan menjadi peringatan, pengalaman buat kita ketika kita melanggar perintah Tuhan, kita berbuat dosa, ya, kita harus kembali kepada Tuhan. Nah, menyadari hal itu, kembali kepada Tuhan, bertobat dan jangan lakukan lagi. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus hidup tegas terhadap dosa. Nah, itu ya.
itu pelajaran yang pagi hari ini kita dengarkan bersama. Nanti anak-anak semuanya bisa membaca Alkitab di dalam Korintus sepanjang hari ini ya. Jadi dari 1 Korintus ya, dari 1 Korintus 5 ini kita bisa belajar bahwa Tuhan telah mengingatkan kepada kita supaya kita tidak melakukan dosa, ya, no terhadap dosa. Ayat hafalannya, mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. 1 Korintus 5 ayat 13a. Nah, semua orang yang melanggar, yang berbuat dosa akan dihakimi oleh Allah. Nah, itu ya. Ya, itu pelajaran yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan mendatang. Pada minggu depan kita akan jumpa lagi di dalam sekolah minggu. Dan biarlah adik-adik tetap semangat untuk belajar firman Tuhan meskipun dari rumah ya. Kita tetap membaca firman Tuhan, berdoa, dan juga tetap mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari channel YouTube yang saya sampaikan. Ini khusus untuk anak-anak sekolah minggu, tapi kalau yang dewasa ingin melihat juga enggak apa-apa ya. Mari kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat hari ini firman Tuhan yang kami dengar, biarlah itu merema dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dalam nama Yesus Engkau memberkati kami, sehingga ketika kami berbuat dosa Engkau mengampuni kami, biarkan kami tidak melakukannya kembali di dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa haleluya, amin. Sampai jumpa anak-anak, dadah.